kembali lagi di channel YouTube Jendela Pintu. Hari ini aku lagi ada di Wiradoors yang di Peak 2. Kita cari tahu yuk Wiradoors ini produksi pintu apa aja sih? Let's go. Halo Bu. Halo. Aku dengan Sinta, dengan Ibu siapa? Dengan Stefani. Oh, dengan Ibu Stefani. Mari kita tanya-tanya sama Ibu Stefani ya. Oke, boleh Sinta, gimana? Ibu, aku boleh tanya, perusahaan ini udah berapa lama ya Wiradoors ini? Kalau Wiradornya di Medan ya, kita aslinya dari Medan, di Tanjung Morawa. Itu sih sebenarnya udah hampir 20 tahunan sih. Cuman untuk kalau di Jakarta ini sendiri kita hampir 6 tahun. Peak ini cabang yang keberapa? Untuk di Jakarta yang ketiga, yang terbesar yang ketiga. Oh, yang terbesar di sini ya? Iya, betul. Oh, Wiradoors ini produksi pintu apa aja sih? Sebenarnya kita spesialis di pintu kayu. Pintu kayu. Kusen dan pintu kayu. Nah, seperti yang kayak Sinta bisa lihat di sini kan model-modelnya nih, model-model pintunya itu kita ada yang pintu solid, ada juga yang pintu engineering. Nah, seperti itu. Yang best sellernya itu biasanya di pintu apa? Pintunya itu di solid merbau. Solid merbau. Ya. Yang mana tuh contohnya? Boleh sini kita lihat. Nah, ini solid merbau. Ini dari Papua. Jadi kita kalau kayu merbau itu semua originnya Papua. Nah, ini yang paling laku. Kenapa? Karena memang merbau dari Wiradoors itu udah yang merbaunya udah yang merbau tua. Jadi kualitasnya udah pasti yang bagus gitu. Karena kita udah oven semua sih untuk kayu-kayunya. Berarti ini asli kayu dari Papua. Papua, betul, merbau dari Papua. Kalau untuk apa namanya ya, harganya sendiri berapa biasanya? Kalau kisaran harga itu untuk 2,8 itu sekitar belasan juta sih. Kurang lebih 15-an untuk mentahan. Nah, kalau untuk satu setnya itu ya kalau merbau sih bisa around kayak 25-30 juta sih, terpasang apa sama dengan cat sama kusennya, kurang lebih itu satu set seperti ini. Untuk pemasangannya sekali itu harganya? Kalau pemasangan itu kita sebenarnya optional, karena kita dari pabrik itu hanya menjual material only ya, kusennya sama pintunya itu. Tapi kalau misalkan di Jakarta ini biasanya kan untuk di proyek-proyek itu ada yang mau dipasangkan oleh kontraktor, ada yang juga yang mau dari kita, jadi kita optional. Seperti itu. Kalau untuk cara merawat pintunya sendiri gimana ya? Kalau cara merawat pintu sebenarnya gampang ya. Sebenarnya kita nggak boleh juga pakai chemical apapun. Jadi kita memang hanya tinggal kayak lap-lap bersih sama kayak air gitu aja bisa. Tapi pun nggak yang basah ya, nggak terlalu basah jadi kalau lap kering gitu aja sih. Tuh, ini tadi pintu merbau ya? Ini pintu merbau. Ini yang model klasiknya. Kalau yang kedua apa itu yang satu? Kalau solid yang lain itu kita ada juga kayak gini solid merbau, tapi ini yang modelnya itu bisa bilang minimalis seperti ini, naturalnya seperti ini. Lalu kita ada juga pintu solid meranti, tapi ini kita duko, jadi catnya itu beda, itu melamik, ini di duko. Nah, duko ini lebih ke model tipe rumah untuk yang American Classic seperti itu. Nah, tapi kalau kita buka dari sisi sebelahnya itu kita bisa lihat nih sini meranti, ini solid meranti ya. Nah, ini yang di melamiknya, jadi naturalnya seperti ini. Oh, untuk ukurannya sendiri ini request dari customer atau emang udah sesuai ada? Ya, kalau untuk Wiradoors ini kita fully custom. Jadi untuk ukuran itu semua sesuai dengan yang customer minta. Kita nggak ada yang ready stock, jadi nggak ada yang misalkan, oh Bu saya mau butuh cepet, atau misalkan ada nggak yang ready ukuran 2,1, 24 itu kita nggak punya. Jadi kita emang berdasarkan dari biasanya gambar kerja dari arsitek, kontraktor atau interior, baru kita sesuaikan untuk dijadikan pintu yang seperti yang mereka mau gitu. Biasanya kalau mau nunggu pintu jadi ini berapa lama ya? Proses produksi kita sendiri itu kurang lebih di 45 hari sampai 60 hari kerja. Karena kita kan pabrik ya, jadi divisinya itu cukup banyak, dari mulai pembahanan sampai menjadi satu pintu itu cukup lama waktunya, jadi kita ada alurnya lah seperti itu. Ini sudah berikut handle ya? Belum. Belum. Jadi kalau untuk aksesoris ini sendiri optional, karena balik lagi kita kan pabriknya pabrik pintu ya, bukan aksesoris. Jadi kita kalau aksesoris itu kita ada vendor lagi yang supply seperti kayak Paloma, misalkan Dexon atau pakai merek-merek lain itu boleh, tapi kita punya tim, kalau memang pemasangannya baik kita itu ada tim pemasangan yang memang bisa nanti menginstal si aksesoris itu sendiri.
Kalau misalnya kayak motif kan sekarang banyak tuh ya motif-motif itu request dari customer juga. Betul. Atau dari customer juga Kebetulan ya? kita belum ada katalog sih, jadi biasanya bisa lihat dari Instagram atau misalkan referensi dari arsitek itu sendiri, interior atau dari Pinterest kayak gitu-gitu bisa. Nanti kita bisa menyesuaikan modelnya. Jadi custom lah untuk model-model begini. Nah untuk ini untuk pintu meranti juga yang ini, cuman ini modelnya yang minimalis. Nah, seperti itu. Ini di melamik catnya. Ini ada ukiran-ukiran juga ya? Ya ini kita CNC, simple CNC seperti itu. Berarti semuanya sama ya, bisa custom. Iya, bisa custom. Terus banyak ukuran juga ya, sesuai ukuran customer Iya, mau. kalau custom itu kita bicara mengenai custom ukuran, custom finishing, custom design model, sama dia punya spesifikasi kayunya juga menyesuaikan. Ini kayunya dari Papua semua apa dari Random sih, jadi kita kayak meranti ini nggak dari Papua aja, tapi meranti kita ada yang dari Kalimantan, ada bahkan yang kita import juga dari Malaysia, bahkan ada yang kita import dari Afrika. Cuman kita tidak bisa memilih, maksudnya gini, misalkan kayak customer aku yang di pick dulu dia dapet lumayan beruntung, dapat originnya itu dari Afrika seperti itu, jadi serat kayunya lebih cantik. Tapi kalau misalkan kemudian hari ada customer yang saya mau yang seperti ini persis, itu kita nggak bisa karena kayu itu natural kan. Nah, seperti itu. Berarti ini asli dari kayu semua ya? Iya, solid ini solid full semuanya. Nah, jadi kan untuk pintu merbau, Iya. ini untuk pintu meranti ya? Ya, ini meranti benar. Untuk pintu meranti ini harganya kisaran berapa? Kalau meranti itu di ukuran 2,8 itu kurang lebih 8,5 juta. Tapi kalau misalkan dia ukuran 2,4 itu mentahannya di kurang lebih di 6,5 juta. Nah kayak gitu startingnya lah. Tapi balik lagi semua harga itu memang tergantung ukuran, model-modelnya, minimalis kah, panel kah, atau seperti apa. Jadi kita ada itu estimasinya lah. Nah, itu masih harga only pintunya aja sih. Nah kayak gini juga beda nih harganya, ini minimalis modelnya, ini meranti juga. Terus kita ada kayunya toh juga, kayunya toh yang di depan ini. Nah coba gimana kita putar ini. Gimana putarnya? Nah ini nyatoh. Nyatoh ini juga dari Papua nih. Nah nyatoh ini juga favorit sebenarnya karena serat-seratnya ini lebih cantik lah gitu. Nah si nyatoh ini. Ini asli seratnya? Asli kayu seratnya semua. Jadi tapi memang kalau untuk serat-serat gini kan kita nggak bisa pilih ya. Maksudnya saya mau requestnya yang ini lebih kembang atau apa, itu nggak bisa. Karena itu benar-benar naturalnya kayu lah, seperti itu. Untuk harganya sendiri kisaran berapa? Kalau nyatoh ini masih di atas meranti. Jadi misalkan meranti tadi startingnya 8,5, nyatoh ini bisa sekitar 10,5 gitu, 11 juta. Karena dia lebih, jadi dia tuh tengah-tengah antar di bawah merbau tapi di atasnya meranti. Gitu. Oh iya, ini kan tadi pintu aja, itu udah berikut kusen belum ya? Kusennya beda lagi. Kusennya itu kita ada 3, ada damar laut, ada damar padang, ada kayu kempas. Nah gitu. Tapi kita yang biasa pakai untuk residensial yang rumahnya, rumah-rumah yang biasa kita pakai itu selalu di damar laut. Karena apa? Karena damar laut itu udah paling kuat. Itu kayu dermaga kalau kata orang. Nah. Biasanya nih ketahanan pintunya sampai berapa tahun ya? Tahan sih ini sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya, kalau nggak rusak ya nggak ganti pintu gitu kan. Kalau nggak pindah rumah mungkin ya? Enggak, kalau nggak mau bangun rumah lagi baru ganti pintu. Oke. Ya gitu. Untuk kusennya sendiri biasanya di harga berapa kisaran? Kalau kusen damar laut itu kurang lebih untuk ukuran segini bisa 3,5 jutaan sih. 3,5 juta untuk Ya, kusennya ya? untuk kusen damar lautnya. Jadi kusen itu ya tiang kiri, kanan, sama atas gitu. Jadi udah satu set. Nah, gitu. Untuk pemasangannya sendiri bisa tergantung customer mungkin ya? Kalau pemasangan mah optional. Kalau misalkan customer mau pasang sendiri bisa. Kalau misalkan customer itu mau dari kita, ada timnya juga sih, kita siap sih. Oke. Selain pintu tadi apa? Solid. Oh, ya? ada engineering. Engineering contohnya seperti Nah, engineering itu seperti ini. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat, ini kan engineering, sedangkan ini yang solidnya nih. Nah, ini sama-sama sebenarnya adalah kayu oak, cuma ini versi solid, ini versi engineering. Yang membedakan adalah si engineering ini sebenarnya kiri dan kanan, atas dan bawahnya itu menggunakan solid oak. Cuman untuk surface paling depannya ini adalah veneer oak.
Nah, jadi nggak solid. Jadi ini kulit kayu yang asli tadi, solid oak tadi di slice tipis. Jadi kulit kayu baru di press ke veneer ini. Nah, tapi core dalamnya kita menggunakan particle board, itu kita import dari Brazil. Terus kita press lagi dari veneer ini sendiri pakai mesin semua. Jadi udah nggak kelihatan batasan rangkanya di mana, itu nggak kelihatan. Cuman kalau kita buka dari samping, orang tetap harus lihatnya ya, surface sampingnya itu di kayu si solid oak ini juga. Seperti itu. Untuk kisaran harganya sendiri? Kalau kisaran harganya ukuran tinggi 2,4 ya, kita ngomong standar pintu dulu, itu di 4,8. Nah, itu beda banget sama solid. Kalau solid ini kayak ukuran 2,4 ya udah bisa sampai mau hampir 20 juta. Kayak 3 kali lipatnya, itu yang membedakan. Tapi soalnya ini asli gitu ya? Ini asli, soalnya kita memang import ini kan dari Kanada kan. Jadi si solid ini tuh termasuk yang premiumnya. Gitu. Jadi kalau untuk dalam, kita kan bisa menggunakan engineering, nggak harus solid kan. Nah, jadi kita kombinasi, mungkin kalau untuk pintu taman harus solid pakai solid oak, tapi kalau untuk kamar-kamar cukup menggunakan si engineering ini aja. Tuh. Kalau ini kita sebutnya engineering juga, engineering. Tapi ini speknya itu hanya sampai PB particle board tadi, press HMR, terus di Duco. Nah, kayak agak mengkilap itu ya? Iya, satin catnya. Kalau cat bisa disesuaikan sih mau warna apa. Harganya aja sama? Untuk harganya kalau tadi kan yang ini 4,8 satinnya, kalau ini sekitar 3,7an. Oh, lebih murah ya? Ini lebih murah karena untuk di Duco seperti itu. Jadi kalau misalnya rumah yang minimalis, terus cuman kayak untuk pintu-pintu kamar anak cuma mau diruter-ruter warna putih, sebenarnya ini udah cukup sih. Ini selain produksi pintu ada produksi apa lagi? Selain pintu itu mungkin bisa lihat kayak ini kan ada architrave ya. Kalau lihat di sini, nah ini architrave kayu ini yang biasanya untuk nutupin antara kusen sama tembok. Dan biasanya juga orang penggunaannya untuk wall panel. Nah seperti itu, ini bisa, ini list architrave namanya, ada profilnya. Ini full kayu semuanya. Ukurannya beda-beda, ada yang dari 5 cm, 7 cm, 9 sampai 14 cm. Untuk harganya sendiri biasanya berapa? Berbeda, range harganya itu dari 100.000 sampai 300.000-an per meternya. Dan tergantung juga kayunya apa. Kalau kayunya meranti beda, merbau beda, oak juga beda gitu. Kalau bisa dilihat dari sini, kita ada produksi yang namanya lumber shearing ya. Kalau kata orang biasanya itu lumber shearing atau lumber selling, ini buat plafon. Oh, plafon ini? Iya, plafon seperti itu. Kayu juga ya? Ini bisa solid, tapi juga kalau sekarang kan solid agak berat ya untuk ditaruh di plafon karena itu kan ditembakin ke atas. Jadi kalau sekarang ini kita sistemnya itu engineering. Nah kayak gitu. Jadi kita itu HMR di press dengan veneer oak, baru ditembakin ke si plafon-plafon ini. Gitu. Kan tadi ini satu pintu ya? Bisa custom 2 pintu seperti ini? Bisa custom double door juga. Nah kalau ini kan kalau bahasa Indonesianya kan orang sering sebutnya dengan pintu kupu tarung ya. Nah kalau kita sebutnya ya ini double door seperti ini. Jadi pintu ini sebenarnya selain bisa single door, ini kan pair door atau double door, itu juga sebenarnya bisa yang sistem pintu sliding, terus juga bisa pintu folding yang lipat seperti itu. Itu sebenarnya semuanya bisa. Itu karena itu lebih kepada sistem pemasangannya aja sih. Nah, sistem instalasinya seperti itu. Mau modelnya pintu kaca full atau pintu panel itu bisa disesuaikan. Ya, biasanya ini untuk library atau dining room atau ke kitchen. Nah, biasa orang minta untuk yang ada kotak-kotak kaca seperti ini. Untuk warnanya sendiri ada warna biru ya? Kalau warna ini kan bebas. Jadi kalau ini kita sebutnya ya perbedaan antara dua ini adalah warna melamik. Melamik, kalau ini Duco sebutnya. Nah Duco itu bisa warna biru, hitam, putih, abu, itu warna solid. Jadi kayak kalau Duco, kalau orang lebih pahamnya itu lebih kayak warna mobil. Nah kayak gitu sebutnya, tapi ini Duco, jadi dia solid color. Kalau melamik ini natural. Ya ini merbau yang hanya di natural, melamik natural aja. Untuk pintu double door sendiri ini biasanya di harga berapa ya?
Kalau model yang seperti ini kan kita pintu kaca. Nah ini merbau, kebetulan dia punya spesifikasinya. Kalau untuk satu set, kusen, 2 daun pintu, pemasangan sama pengecatan itu bisa kurang lebih sekitar 30 juta. Untuk merbau, udah 2 daun seperti itu. Udah plus kusen atau di luar? Udah sama kusen. Udah sama kusen kalau ini ya? Ya. Kan kalau yang tadi belum ya? Ya, betul. Untuk harga ini sendiri sama kan? Ya, kurang lebih segituan juga. Tergantung ininya lah, tergantung si kayunya. Tapi kalau karena ini meranti itu bisa lebih murah ketimbang yang pintu merbau. Oke guys, mungkin itu aja video dari kita. Buat yang kepo Wiradors ada apa aja, boleh dicek Instagramnya ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah!